Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan memberikan kita kemenangan untuk kita kembali bersekutu bersama-sama saudara seiman. Walaupun dalam keadaan berjarak, namun tidak mengurangi kesungguhan hati kita untuk kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Mari kita akan buka ibadah kita dengan tunduk kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan menyertai kehidupan kami, dari kami pagi bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat, kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Bahkan Tuhan berikan kami kemenangan untuk kami belajar menyenangkan hati Tuhan melalui persekutuan doa pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian Engkaulah kekuatanku. Biar pujian ini menjadi pengakuan kita kepada Tuhan. Kita tidak mampu hidup tanpa Tuhan yang memberi kita kekuatan. Engkaulah
besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejak lahir dari bumi begitu
cintaku. Mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mulai dari jam-jam ibadah, para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Tuhan memberkati sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin hari semakin maju, menjadi berkat bagi setiap orang yang mengenal di lingkungan tempat ini, bahkan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui keberadaan gereja Tuhan di tempat ini. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, kota kita tercinta. Tuhan memberkati, memberikan belas kasihan atas bangsa dan kota kita. Kita juga doakan untuk aparat pemerintahan mulai pusat sampai daerah, para tenaga medis, para medis. Kita doakan aparat pemerintah, aparat keamanan, TNI Polri, biar kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk menjalankan bangsa dan kota kita, memberikan kemampuan untuk menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan bangsa dan kota kita. Dan juga untuk tanggal 9, untuk Pilkada serentak 9 Desember, kiranya Tuhan memberkati, biar Tuhan memilih pemimpin daerah sesuai dengan kehendak Tuhan dan boleh berjalan dengan damai, aman di mana-mana, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, baik yang ada di gereja, di rumah tangga masing-masing, semuanya kiranya ada dalam pemeliharaan Tuhan, semakin setia di dalam membangun iman. Dipersilahkan Ibu Gembala untuk memimpin kita di dalam doa, dan kita semua mengaminkannya. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu terus tidak pernah habis mengalir dalam setiap kehidupan kami, sehingga sampai pada malam hari ini kami boleh kembali ada seperti saat ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersatu hati, baik kami yang ada di gereja, di rumah masing-masing, baik yang ada di kota Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan. Kami mau bersatu hati untuk berdoa syafaat Tuhan. Sebab itu Tuhan, mari kami membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Sebelum kami berdoa, supaya doa-doa kami dapat naik ke hadirat-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, segala pelanggaran kami yang sudah kami perbuat pada hari ini, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, kuduskan, sucikan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyerahkan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, GPBS Shalom Lamongan, di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, kami serahkan jam-jam ibadah yang ada, Tuhan Kau berkati. Baik ibadah doa pagi setiap hari, 4:30 pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Juga untuk PA, Tuhan juga berkati. Doa malam secara online seperti malam hari ini, dari hari Senin, Selasa, Kamis sampai Sabtu, Tuhan juga berkati. Demikian juga untuk ibadah raya Minggu yang dilaksanakan 3 kali, jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Ibadah Yud, Tuhan berkati. Ibadah kaum wanita Jumat kedua dan Jumat keempat, Tuhan berkati. Juga untuk ibadah anak-anak sekolah minggu yang masih secara online pada minggu sore jam 4, Tuhan juga memberkati. Pakai semua pelayan-pelayan-Mu yang ada. Demikian juga untuk pendidikan CM, Tuhan juga memberkati, walaupun juga masih online dan masih belum
ada tatap muka lagi. Tuhan, Kau mau menolong supaya pendidikan CM ini tetap dapat berjalan dengan baik. Tuhan, terima kasih pelayan-pelayan-Mu yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para penatua, diaken, bahkan juga pelayan-pelayan-Mu yang melayani pemberitaan firman-Mu, yang melayani pujian, yang melayani musik, yang melayani multimedia, yang melayani kolektan penerima jemaat, dan juga tim doa. Tuhan berkati, Tuhan pakai, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami melayani Tuhan dengan segenap hati kami, dengan hati yang mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Tuhan Yesus sudah rela mati di atas kayu salib untuk kami semua yang percaya kepadamu. Tuhan sudah menjaminkan untuk hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Seluruh jemaat-Mu yang ada Tuhan berkati, mulai dari kanak-kanak, anak-anak sekolah minggu, anak-anak CM Youth, Tuhan, sampai kepada mereka yang dewasa dan lanjut usia. Tuhan, Kau berkati dengan kesehatan yang baik tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati rumah tangga keluarga mereka, bahkan anak-anak Tuhan juga berkati pendidikannya. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kepintaran, walaupun pendidikan masih secara online dan sebagian sudah mulai tatap muka. Tuhan, mari Tuhan, Engkau anugerahi kami semuanya dengan kesehatan yang lebih baik dari hari yang sudah-sudah, dan terlebih Tuhan anugerahi dengan iman dan kesetiaan kami kepadamu, walaupun Tuhan ibadah kami, doa-doa kami sebagian sudah bisa tatap muka, dan doa malam seperti ini masih secara online. Biarlah kami tetap bersungguh-sungguh kepadamu, kami tetap untuk terus setia, dekat kepada Tuhan, sehingga apapun yang kami alami dalam hidup kami, Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus, melekat kepada Tuhan Yesus, semuanya akan dapat kami atasi. Terima kasih Tuhan, Natal yang sudah dekat kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati semua persiapan-persiapan yang ada, biar dalam Natal ini kami bukan hanya merayakan, memperingati seperti hanya rutinitas saja sebagai kebiasaan kami orang Kristen, tapi benar-benar kami menghayati Kristus lahir dalam setiap pribadi kami, tidak lagi sebagai bayi yang mungil, tapi sebagai raja di atas segala raja yang memimpin setiap langkah hidup kami, sehingga setiap pribadi kami Kristus lahir dalam hati kami, dan setiap pribadi kami dapat menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih, kami juga menyerahkan negeri dan bangsa kami di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Saat-saat pandemi seperti ini Tuhan, mari Tuhan, Engkau terus menolong aparat pemerintah yang ada, baik aparat keamanan, Tuhan, TNI, Polri, Tuhan berikan kesatuan, kebersamaan, Tuhan berikan hikmat seperti hikmatnya Salomo. Tuhan anugerahkan kepada mereka-mereka yang ada di garis depan. Tuhan menganugerahi kesehatan yang ekstra, sehingga Tuhan Kau memberkati keamanan yang ada, sehingga seluruh Indonesia ini boleh terus dalam keadaan aman. Tuhan, apapun yang terjadi, biarlah pemerintah dapat mengatasinya. Demikian juga untuk kota kami tercinta Lamongan, kami serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu, karena kami tahu Tuhan, kesejahteraan kota kami itu juga merupakan kesejahteraan kami.
Tuhan, sebab itu kami terus memohon belas kasihan dan kemurahan-Mu, sehingga kota kami tetap ada dalam perlindungan kasih-Mu. Dan terlebih nanti pada tanggal 9 Desember, Tuhan akan dilaksanakan pilkada serentak. Tuhan tolong kiranya Engkau terus menolong sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Tidak ada adu domba, tidak ada kerusuhan, tapi semuanya Tuhan dapat berjalan dengan baik, aman, terkendali. Dan siapapun yang terpilih nanti, Tuhan, itu adalah kehendak-Mu, dan Tuhan menganugerahi dengan roh hikmat, roh yang takut kepada Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin kami itu takut kepada Tuhan dan takut untuk melakukan dosa. Tuhan, sehingga kota kami, Tuhan, aman, damai, sejahtera, dan terlebih rakyat kecil dapat merasakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan semua di dalam tangan kasih kemurahan-Mu, biar kehendak Tuhan yang jadi, karena kehendak-Mu yang terbaik untuk kami. Dan kami yakin apapun yang kami alami bersama dengan Tuhan Yesus, kami dapat mengatasi semuanya. Dan kami masyarakat yang ada, Tuhan berkati, dan Tuhan anugerahi kami dengan disiplin yang tinggi untuk mengikuti protokol kesehatan, supaya kami semua sehat, dan dengan kesehatan yang ada dapat kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar malam hari ini kami akan dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang mendengarkan, baik saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, yang ada di dalam kota Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan, dimanapun mereka berada, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dengan pimpinan Roh Kudus-Mu kami sanggup untuk mendengarkan dengan baik dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah, kami siap untuk menerimanya, dan kami sambut firman kebenaran-Mu. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita kembali bersyukur untuk anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang berlaku bagi setiap kita, sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali dapat bersama untuk mengikuti bersama-sama masuk dalam ibadah doa malam kita, meskipun masih secara live streaming, Bapak Ibu di rumah masing-masing, dan kami berdoa di gereja. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita senantiasa kita ada dalam satu kemurahan dan perlindungan Tuhan. Tidak terasa kalau di kesempatan hari ini kita sudah masuk pada bulan yang ke-11. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Jadi waktu itu begitu cepat, ya. Tidak terasa sudah 1 minggu, ya. Ini sudah hari Senin kembali, saya bertugas kembali untuk bersama-sama di dalam ibadah doa malam secara online ini. Jadi waktu berlalu begitu cepat. Oleh karena itu marilah dalam hidup kita bersama, kita memperhatikan waktu yang Tuhan berikan, namun juga kita perlu mengisi waktu-waktu kita dengan benar, agar kelak kita tidak menyesal dalam hidup kita, namun kita sungguh-sungguh beroleh kemurahan daripada Tuhan. Malam hari ini saya akan membacakan bagi kita bersama, Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun yang ada di gereja, dalam Mazmur 90.
Mazmur 90 ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari kami. Dalam hidup ini, kita memiliki apa yang disebut durasi. Ya, durasi itu lamanya waktu atau satu waktu itu berlangsung, atau juga bisa diartikan rentang waktu dari jarak A sampai ke B gitu ya. Lalu yang kedua itu ada kontribusi. Kontribusi itu adalah sesuatu yang menjadi sumbangsih dari setiap kita. Bisa kontribusi di perkumpulan kita ya. Misalkan mau ada kegiatan, setiap orang kontribusinya sekian. Jadi itu yang kita berikan. Nah, dalam hidup ini kita mesti memperhatikan dengan sungguh-sungguh agar sama seperti apa yang menjadi doa dari Musa abdi Allah ini. Agar hidup kita senantiasa dipenuhkan dengan hati yang bijaksana, hati yang mengerti, mempergunakan waktu, mempergunakan hidup ini dengan benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu tema renungan kita malam hari ini adalah durasi, artinya lamanya waktu berlangsung, atau kontribusi, sesuatu yang kita isi, kita berikan dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan bersama-sama dari bacaan kita ini, tadi dalam Mazmur 90, mulai ayat pertama sampai dengan 17. Ya, ini bacaan kita, di mana di situ tadi dalam ayat 10 yang telah kita baca, masa hidup kami 70 tahun, jika kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menyampaikan, memberitakan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, setelah manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tidak lagi dalam satu hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, maka didapatkan satu berita oleh firman Allah dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Inilah yang kita bisa perhatikan bahwa dalam hidup manusia itu ada batasnya. Ada durasi yang memang setiap orang berbeda-beda. Tadi disampaikan 70
bisa mungkin lebih dari 70 tahun dalam hidupnya, tapi coba kita perhatikan bahwa manusia yang usianya kurang dari 70 tahun, sudah dipanggil Tuhan juga banyak. Bahkan ada yang 50, 40, bahkan yang 1 hari pun juga ada. Memperhatikan dari apa yang disampaikan firman Allah, hendaklah sungguh-sungguh kita memperhatikan yang pertama tentang singkatnya hidup manusia. Siapapun kita berasal dari tanah, dari debu, kita akan kembali kepada debu. Hidup manusia singkat. Tadi dalam doa Musa, dalam ayat yang ketiga dari Mazmur 90, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Ayat yang keenam, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Manusia itu seperti rumput. Dalam kitab Ayub dituliskan kalau harinya sudah tepat, ya bulannya sudah tepat, tahunnya sudah tepat, sudah. Maka manusia akan pulang kepada Tuhan. Kembali kepada Bapa di sorga. Tidak peduli dia di mana tempatnya. Bagaimanapun keberadaannya. Jadi yang pertama, dalam kita merenungkan dalam hidup kita bersama, durasi atau kontribusi. Maka yang pertama, perhatikan dengan sungguh-sungguh tentang singkatnya hidup manusia. Tadi disampaikan, seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi berkembang, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh singkat, saudara. Bahkan sangat singkat. Oleh karena itu, perlu kita memperhatikan apa yang telah kita perbuat dalam hidup yang singkat ini. Apa yang telah kita kerjakan dalam waktu yang Tuhan berikan ini. Untuk Tuhan. Untuk sesama kita. Baik itu di keluarga, di persekutuan kita, di masyarakat kita, maupun mungkin Bapak Ibu ada di bangsa ini melalui tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Apa yang sudah kita berikan? Apa kontribusi kita bagi masyarakat? Inilah yang perlu kita perhatikan agar kita tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Tadi hidup kami 70 tahun. Kuat 80 tahun, kebanggaannya penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi itulah yang mesti kita perhatikan dalam hidup kita. Hidup ini singkat, oleh karena itu marilah kita mengisi dalam hidup yang singkat ini dengan hal-hal yang benar. Hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama dan kedua dituliskan dengan jelas untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Kita sudah melihat ini. Ada hukum yang mengatur dalam hidup manusia. Hari ini, jam ini, detik ini, ada yang dilahirkan. Tetapi pada waktu yang sama, jam dan detik ini pula,
ada mereka juga yang dipanggil Tuhan. Ketika seseorang menanam sesuatu, maka satu saat apa yang ditanam itu akan dituai. Ada masanya, ada waktunya. Oleh karena itu marilah Bapak Ibu Saudara memperhatikan hidup kita yang singkat ini agar dalam hidup ini kita memberikan kontribusi bagi bangsa kita, bagi masyarakat kita, bagi sesama kita, dan tentu di dalam keluarga kita masing-masing. Yang kedua, kita memperhatikan pentingnya untuk bijaksana dalam mengisi hari-hari kita, mengisi hidup kita. Jadi bukan berapa lama kita hidup oleh anugerah Tuhan, tetapi yang penting juga adalah apa yang telah kita kerjakan. Pentingnya membangun sebuah hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari, ini bukan ya kita melingkari kalender kita, oh ini tanggal 17, oh besok 18, terus nanti habis 1 bulan, bulan ke depan mulai tanggal 1, tidak. Tetapi bagaimana kita dalam hidup ini betul-betul menyadari bahwa sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini harus mengarah kepada sebuah kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan hidup ini, sebab hidup ini hanya sebentar. Mengapa ini perlu diperhatikan? Sebab dengan demikian kita akan bersungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupan kita. Dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 4, pengkhotbah menuliskan di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-14 maksud saya ya, ke-14 dituliskan demikian, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bapak Ibu perhatikan ayat ini, bahwa segala sesuatu yang kita perbuat selama kita hidup, entah durasinya berapa lama, perhatikan, apapun itu akan diperhadapkan ke pengadilan Tuhan. Bahkan di situ dituliskan entah apa yang kita kerjakan baik atau tidak baik. Tersembunyi artinya tidak ada yang tahu maupun banyak orang tahu. Semua akan diperhitungkan. Oleh karena itu, marilah kita bijaksana dalam mengisi hidup kita. Memang ada hal-hal yang kita mesti kerjakan dalam hidup ini setiap hari. Ada hal-hal yang penting, ada yang tidak penting, maka kita butuh skala prioritas. Setiap hari, saudara ya, kita mengambil keputusan demi keputusan. Dan itu memiliki satu hal yang akan berdampak dalam hidup kita. Entah itu baik, entah itu tidak baik. Tergantung apa yang kita putuskan. Maka kalau kita membangun skala prioritas dalam hidup, ini mulai dari mana yang paling mendesak.
Ini yang paling atas ya, prioritas paling atas. Paling mendesak itu yang kita mesti kerjakan. Mana itu yang penting? Mana itu hal-hal yang bisa ditunda? Yang terakhir, yang paling bawah skala prioritas kita, mana hal-hal yang bisa diabaikan. Artinya tidak usah dikerjakan lah. Dari yang tidak usah dikerjakan, diabaikan, meningkat pada sesuatu yang masih bisa ditunda. Lalu meningkat lagi sesuatu yang penting. Meningkat lagi adalah sesuatu yang mendesak, artinya sesuatu yang harus, mau tidak mau harus dikerjakan. Mari kita memperhatikan ini, sehingga hidup kita tidak sia-sia. Meskipun berapapun durasi yang Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing. Yang pasti kita memiliki sebuah kontribusi yang nyata bagi Tuhan dan sesama kita. Mengisi hidup, maka tadi dituliskan, menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana, hati yang bisa menimbang. Ini membutuhkan sebuah perenungan, membutuhkan sebuah penghayatan, tidak hanya sekedar saja, tetapi betul-betul memperhatikan. Dan tentu kita beroleh kemurahan Tuhan sampai hari ini. Mulai dari kita lahir sampai usia berapapun kita, bukankah kita senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan? Tuhan begitu mempedulikan kita, sehingga hidup kita perlu diisi dengan kehidupan di dalam sebuah kehidupan yang penuh dalam pimpinan roh dan kebenaran. Hidup penuh dengan kasih terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Dan terlebih, marilah dalam hidup yang sebentar ini, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengembangkan apa yang ada pada kita. Kalau dalam firman Tuhan dikatakan talenta, mari kita kembangkan. Mumpung kita masih memiliki kesempatan, mumpung masih ada kesempatan di dalam kehidupan kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan singkat kita malam hari ini, marilah kita mensyukuri untuk hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Lalu pertanyaannya, yang penting untuk dijawab dalam hidup kita, bagaimana dalam hidup ini untuk senantiasa kita berdoa, mohon akan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Yang kita pikirkan durasi atau kontribusi. Tentu kontribusi. Apapun yang kita perbuat, hendaklah kita perbuat hanya bagi Tuhan, bagi kemuliaannya, bagi keagungannya. Dan kita memperhatikan bahwa kelak segala sesuatu mesti dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, marilah dengan bijaksana kita memperhatikan hidup kita yang singkat. Dan dengan bijaksana pula kita bijaksana dalam mengisi hidup kita. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia sebab kita beroleh kemurahan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah doa dari hamba-Mu Musa ini menjadi doa kami. Kami mohon akan kemurahan Tuhan.
memberikan hati yang bijaksana untuk dapat menimbang dari apa yang Tuhan berikan, sehingga kami dengan bijaksana mempergunakan hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami tidak pernah tahu sampai kapan batas umur kami. Namun yang kami mau Tuhan, agar kami dapat menggunakan waktu-waktu kami dengan bijaksana di dalam Tuhan. Hidup kami, agar hidup kami sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Siapapun kami, berapapun usia kami, biar kami sungguh-sungguh menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat ini. Melalui apa yang kami perbuat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan puji, hormat, kebesaran, dan keagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah doa malam kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah doa malam hari ini. Dan kita akan bertemu kembali besok dalam waktu yang sama, pukul 18.30 sampai dengan 19.30 dalam ibadah doa malam. Tuhan Yesus memberkati.